Petani kompak tidak menjual umbi porang dengan harga murah. Kita simak liputannya seperti ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Porang Indonesia. Kita perlihatkan tanaman porang yang kita tanam pada bulan-bulan Oktober, November ya. Ini kita perlihatkan tanaman porang yang ditanam 2 musim. Ini tanaman tahun 2021 pada bulan Oktober November ya. Untuk saat ini sudah tahun 2023. Ini bulan Februari, artinya tanaman ini sudah 2 musim. Ini nanti kita panen selayaknya, semestinya yang seharusnya kita panen pada bulan biasanya ya. Biasanya bulan April, Mei, Juni ataupun Juli, yaitu porang-porang yang kita budidaya ini sudah batang daun menguning, dia sudah roboh, artinya porang-porang ini sudah tua ya. Porang-porang sudah tua, kuning, roboh, bahkan batang dan daun ini hilang sama sekali. Yang tertinggal hanya umbi porang yang ada di dalam tanah. Untuk saat ini masih bulan Februari, makanya tanaman porang ini subur, hijau, royo-royo. Nah, kita sebagai petani sudah seharusnya kita semua kompak ya. Sudah pasti namanya kita budidaya itu yang diharapkan adalah hasil. Untuk panen tahun 2023, kalau kita petani ini kompak ya, kita kompak dengan harapan kita tidak menjual harga umbi porang ini dengan harga murah, supaya kita sebagai petani ini benar-benar juga dihargai ya, dihargai dengan jerih payah kita. Harapan kita ya sebagai petani porang, harapannya harga umbi porang tidak seperti tahun 2021, 2022. Harapannya untuk tahun 2023 ini sudah pasti harga umbi porang bisa naik. Karena apa? Karena kita yang petani pemula ya, sudah beli bibit dengan harga yang tinggi ya, melambung tinggi harganya. Belum lagi perawatan, penanaman ya, operasional untuk merawat tanaman porang kita. Kalau masih di harga seperti setahun 2 tahun yang lalu ya, sudah pasti kita tidak ketemu dengan modal. Harapannya kita sebagai petani sudah pasti paling tidak harga umbi porang itu di atas angka ya Rp6.000 ataupun Rp7.000 untuk umbi porang produksi ya, umbi basah per kilogramnya di harga seperti itu, segitu ya paling tidak. Kalau kita sendiri sebagai petani tidak peduli ya, tidak peduli di atas ya, orang pabrik ataupun para juragan-juragan yang di atas, kita tidak peduli. Karena kalau kita tahu untuk saat ini beras, harga beras porang pun masih tinggi ya. Harga beras porang dalam 1 kilo untuk lokal sendiri, untuk di wilayah lokal sendiri masih di atas 100.000 per kilo. Terus kalau umbi porangnya, umbi basah di angka 3.000 ataupun 3.500, itu tidak sesuai ya, belum sesuai harapan kita sebagai petani. Budidaya porang marak sekali pada tahun 2020 ya. Kita sudah susah payah dengan harapan ya, harapannya supaya stabil, tapi dalam kenyataannya harga porang anjlok melorot tahun 2021-2022. Sudah pasti banyak sekali para petani porang pemula terutama ini banyak yang mengalami kerugian, tidak hanya 10 juta, 100 juta ya.
banyak sekali. Kalau kita lihat, kita turun di lapangan, banyak sekali para petani porang yang pemula yang mengalami kerugian yang sangat luar biasa. Maka dari itu, kita sebagai petani, kita sendiri sebagai petani, harapan kita pada petani porang semua bisa kompak ya. Bukan berarti kita menjadi provokator, itu tidak. Semua demi kemakmuran para petani porang sendiri ya. Asalkan kita semua kompak ya. Kompak, kalau tidak dengan harga sekian, paling tidak ya stabil di atas angka 5.000. Kalau kita kompak, sudah pasti namanya hukum pasar itu berlaku. Kalau rumah produksi ataupun pabrik membutuhkan umbi porang, asalkan petani kompak, kita tidak menjualnya dengan harga murah, ya mudah-mudahan kita bisa ya. Kalau kompak kita bisa harga umbi porang bisa di atas 6.000, itu sudah pasti. Dengan catatan itu tadi, petani kompak tidak menjual harga umbi porang di angka murah ya, di angka murah. Seperti tadi kita sampaikan, supaya jerih payah kita sebagai petani porang, terutama untuk para petani porang pemula, beli bibit mahal-mahal, terus harga umbi produksi jeblok, ya kita sendiri yang tekor, kita sendiri yang rugi. Kita sendiri sadar sebenarnya ya, bahwa porang itu ada dibudidaya ataupun tidak dibudidaya dari dahulu, dari zaman Jepang sudah ada ya, sampai dari nenek moyang, kakek nenek kita sudah budidaya dengan harga 600 ya, 600 rupiah. Bahkan sebelumnya juga malah nggak nyampe 600 rupiah. Tapi untuk saat ini ya, untuk saat ini porang masih pangsa ekspor ya, untuk dijadikan beras, mie, tepung dan lain sebagainya. Untuk saat ini banyak sekali para petani porang yang budidaya, terutama para petani porang pemula. Makanya kita harapkan para petani porang yang pasti tidak menjual untuk harga murah ya. Sayang sekali, jerih payah kita sudah mengeluarkan tenaga juga dana tidak sedikit ya, tidak sedikit untuk budidaya porang ini, modal kita tidak sedikit. Makanya kalau harga porang belum sesuai harapan kita petani, ya mending kita biarkan di lahan saja. Sekalian kalau kita rugi ya biarkan sekalian gitu aja. Kalau belum sesuai gimana lagi, kalau belum sesuai harapan kita. Kalau saya seperti itu, kita umbar, kita liarkan di lahan. Nanti kalau harga umbi porang sesuai harapan kita, paling tidak kita tidak tekor ya, baru kita bongkar. Kalau saya sendiri seperti itu. Kalau kita turun ke bawah ya, kita turun ke bawah di petani porang, terutama para petani porang pemula ya. Banyak sekali para petani porang pemula yang mengeluh ya. Yang mengeluh ya itu tadi, modalnya besar, modalnya tinggi. Modalnya tinggi, ada juga yang direwangi cari pinjaman ya. Ya dibela-belain cari pinjaman. Mungkin ya lewat pribadi ataupun lewat kur ya, lewat salah satu bank. Harapannya harga umbi porang stabil, paling tidak ya seperti tahun 2020. Tapi kenyataannya untuk saat ini, tahun kemarin itu harganya anjlok jeblok. Makanya para petani porang pemula itu banyak yang sudah benar-benar kecewa, sangat kecewa karena harga porang tidak sesuai. Kalau kita turun ke bawah, kebanyakan keluhan ya, keluh kesahnya seperti itu. Seperti ini ya, kalau kita turun di petani porang pada musim tahun 2023 ini, banyak sekali
tanaman porang yang dorman dini ya, dorman prematur, artinya dia dorman belum waktunya ya karena cuaca. Bahkan kita lihat batang porang ini sudah kuning, bahkan berjamur ya. Ada juga yang belum mengeluarkan katak ya. Banyak sekali kalau kita lihat di bawah seperti itu. Nah, dengan banyaknya para petani porang, tanaman porangnya yang sudah dorman dini ya, dorman prematur, banyak sekali, sudah pasti akan gagal panen. Makanya bagi dulur-dulur yang masih punya tanaman porang yang masih seger, masih subur, ijo royo, ya kita biarkan, kita sambil kita rawat dengan harapan ya, karena banyak yang gagal panen, sudah pasti menurut saya itu sudah pasti harga umbi porang akan naik ya, akan naik. Karena banyak sekali di para petani porang ya, terutama di dataran rendah ya, di MPDPL di dataran rendah, MDPL rendah rata-rata sudah roboh, bahkan kuning-kuning seperti tadi yang kita tunjukkan ya, banyak sekali. Makanya harapan kita ya sudah pasti ini harga umbi porang untuk panenan tahun 2023 ini naik. Sudah pasti pabrik pengolahan porang sudah pasti membutuhkan bahan baku ya. Kemana carinya kalau stok mereka berkurang, kalau tidak ke para petani porang. Demikian sedikit informasi dari channel Porang Indonesia ya, mungkin keluh kesah ataupun harapan sedikit, semoga bermanfaat untuk para petani porang. Salam sehat, salam sukses, semangat terus, sehat terus. Saya akhiri dari channel Porang Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nuwun.